Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are all feeling well today. Okay, now I'm very happy because I can to see you again in mathematics lesson. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal tentang perbandingan senilai atau proporsi. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba belajar mengenai cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Untuk itu, mari sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang hebat, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama memahami tentang cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Dan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan cara atau teori yang sudah pernah kita pelajari. Untuk itu, mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Akan tetapi, sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa sifat yang nantinya sifat ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Berikut ini beberapa sifat terkait perbandingan senilai. Sifat yang pertama, jika A berbanding dengan B dan C berbanding dengan D merupakan dua perbandingan yang senilai, maka berlaku A per B sama dengan C per D, atau A dibagi B sama dengan C dibagi D. Selanjutnya, pada perbandingan tersebut berlaku sifat perkalian silang, di mana jika A per B sama dengan C per D dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka berlaku A dikalikan D sama dengan B dikalikan C. Sebagai contohnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi X per 5 sama dengan 72 per 8. Dengan menggunakan sifat tadi, maka alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana X per 5 sama dengan 72 per 8 dapat kita ubah menjadi X dikalikan 8 sama dengan 5 dikalikan 72, sehingga diperoleh X sama dengan 5 dikalikan 72 per 8. Hasilnya adalah X sama dengan 45. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 45. Nah, anak-anakku yang hebat, sifat-sifat tersebut akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, lantas bagaimana cara menggunakannya? Oke, mari langsung saja kita amati contoh penyelesaian permasalahan berikut ini. Ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat cake ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1 berbanding 2. Tentunya jika kita ingin membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapakah tepung terigu yang kita butuhkan? Nah, anak-anakku yang hebat, adakah yang sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, benar sekali. Masalah di atas dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Kita akan mempelajari cara khusus membuat perbandingan untuk masalah yang diberikan dan mencari nilai yang ditanyakan. Di mana cara yang baku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan membentuk dua rasio perbandingan untuk menyatakan informasi yang diketahui dalam soal. Dua rasio yang sama ini membentuk suatu perbandingan senilai atau proporsi. Misalnya dalam masalah resep kue tersebut, kita mendapatkan informasi yang cukup untuk menuliskan suatu rasio. Kemudian kita tuliskan suatu proporsi untuk menentukan kuantitas yang akan dicari. Nah, berikut ini adalah alternatif penyelesaian permasalahan tersebut.
Misalkan X banyak tepung terigu yang dibutuhkan untuk 500 gram ubi jalar. Selanjutnya kita tuliskan perbandingan yang diketahui antara tepung terigu terhadap ubi jalar, yaitu 1:2. Dan kita tuliskan proporsi dengan perbandingan banyak tepung terigu dan ubi jalar yang sesungguhnya, yaitu X dibanding 500. Sehingga diperoleh perbandingan senilainya adalah X dibanding 500 sama dengan 1:2. Sehingga apabila kita tuliskan dalam bentuk pecahan, diperoleh X per 500 sama dengan 1/2. Lalu dengan menggunakan sifat perkalian silang, diperoleh X dikalikan 2 sama dengan 1 dikalikan 500. Maka X sama dengan 500/2. Hasilnya diperoleh X sama dengan 250. Jadi banyak tepung terigu yang dibutuhkan untuk 500 gram ubi jalar adalah 250 gram. Anak-anakku yang hebat, sampai di sini sudah paham ya terkait cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah pemahaman anak-anak semua terkait materi ini, silahkan anak-anak mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket. Pak Heri yakin anak-anak semuanya pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, oke. Mari untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak semuanya, thanks for your attention and see you on the next lesson. Pak Heri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.